Rekan-rekan, kembali kita lanjutkan mengenai selayang pandang mengenai literasi. Bahwasanya literasi digital, tadi dalam video sebelumnya saya menjelaskan tidak mungkin ada penjelasan yang bisa di-split antara literasi digital dengan media literasinya. Berikutnya adalah konstruksi bagaimana seseorang mengatakan ini adalah perselisihan antara literasi digital dengan non-digital. Baiklah, sebenarnya memang bukan kapasitansi saya untuk menjelaskan perselisihan ini karena masing-masing pihak tentunya memiliki alasan yang sangat masuk akal dan logis untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dalam kondisi ini. Namun saya mengingatkan sebenarnya dalam konstruk teknologi pendidikan, kita tidak berada dalam perselisihan itu. Kita tidak ingin ada intoleransi antara satu sama lain. Namun saya ingin menjelaskan bahwa dua-duanya ini sebenarnya berkembang dengan baik. Baik, saya akan memberikan contoh. Pertama mungkin yang menurut saya adalah non-digital ya, non-digital. Baiklah, saya akan menunjukkan di Google. Pernahkah rekan-rekan tahu bahwasannya ada yang disebut dengan printed material? Jika ini rekan-rekan lihat, maka printed material yang ada di ini ada di sebuah struktur keilmuan apapun itu akan menjadi artefak, yaitu sebuah bukti-bukti perkembangan keilmuan. Nah, printed material ini berkembang juga hingga sekarang dan tidak ada orang yang menafikan bahwa yang non-digital seperti ini akan musnah. Enggak bisa juga. Saya mencontohkan lagi printer 3 dimensi, rekan-rekan ya. Saya tunjukkan printer 3 dimensi. Dan ini pun juga sama, berkembang dengan baik juga. Bahkan sekarang malah mungkin lebih canggih ya, lebih canggih dalam konstruk ini luar biasa menurut kami ya. Perkembangannya cukup luar biasa. Dan itu juga memberikan literasi-literasi yang cukup bagus. Kemudian beberapa museum mempertahankan apa yang disebut ini diorama. Ini pun juga literates ya. Kita bisa meliterates apapun tentang hal tersebut. Bahwasanya ini menjadi sesuatu yang berkembang juga. Sehingga tidak mungkin saya mengatakan ini mau diadu ya. Tidak mungkin. Jadi baik digital atau non-digital, kalaupun nanti ada yang menyebutnya ini adalah analog dan yang digital disebut non-digital, analog dan non-analog itu pun saya juga tidak mempersalahkan ya, karena itu merupakan saya duduk di mana. Kebetulan sekarang ini dalam posisi digital, maka yang lainnya saya sebut non-digital. Tapi seandainya saya berdiri di konstruk yang analog, mungkin digital ini saya sebut non-analog. Jadi ini merupakan diksi pilihan ya. Diksi pilihan yang tidak mungkin saya harus mengatakan digital dan non-digital itu adalah saling bermusuhan. Tidak. Dalam dunia literasi semua sangat dibutuhkan. Namun tentunya ada permasalahan. Baik. Saya tunjukkan permasalahan yang mungkin ya, yang mungkin saja menjadi konstruk ini, yaitu apa itu non-digital. Karena memang orang membutuhkan originalitas ya. Ini asli atau bukan dan sebagainya. Yang jelas ini kalau ini tiruan ya bisa ditunjukkan karena ini non-digital ya, bisa ditunjukkan. Oh, ini replikasinya. Oh, ini yang asli, orang yang asli. Oh, ini patung lilin dan sebagainya. Nah, itu jelas untuk menunjukkan literasi originalnya.
Namun orang yang berada di sisi lain di dunia digital tentu ini mempermasalahkan kemudahan untuk produksi. Dalam konteks pendidikan ya mungkin kebaruan budaya kita kan budaya digital ya, pakai gadget dan lain sebagainya. Jadi kalau orang di orang di konstruksi digital dan orang yang berdiri di digital tentunya mengatakan ini lebih murah gitu ya, lebih murah dan lebih gampang dibuat. Namun ya relatif, namanya juga pandangan. Maka saya menyebutnya ini bukan satu hal yang harus begini ya, tapi ini saya menyebutnya perselisihan, hanya perbedaan cara pandang. Jadi kalau ini positif, ini menjadi negatifnya, atau ini kelebihannya, ini menjadi kekurangannya. Begitu mungkin penyampaian dari selayang pandang mengenai digital dan non digital.